Assalamualaikum, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur ya, saya antusias banget buat mandu Anda dalam sebuah perjalanan spiritual yang insya Allah sangat mendalam hari ini. Topik yang bakal kita bedahin itu bener-bener nyentuh inti dari keseharian kita, yaitu tentang esensi sebenarnya dari semua hal yang kita miliki di dunia ini. Sering banget kan kita terjebak rutinitas, kerja keras banting tulang, ngumpulin pencapaian, sampai kita lupa buat sekedar pause atau berhenti sejenak, terus merenung, apakah semua yang ada di genggaman kita saat ini benar-benar milik kita seutuhnya? Nah, yuk kita siapin pikiran dan hati kita buat bedah materi yang sangat menggubah ini bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, hak atau sebuah amanah. Mari kita bedah ilusi kepemilikan dunia ini. Biar kita benar-benar paham topik ini, kita harus mau nih menggeser sedikit pola pikir kita. Dari yang tadinya merasa berhak dan memiliki sepenuhnya atas apa yang kita punya, menuju konsep kepengurusan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Harta, jabatan, fasilitas yang kita nikmatin sekarang, itu hak mutlak kita atau sebenarnya cuma amanah? Pernah nggak sih di tengah kesibukan yang padat, kita sadar sama posisi uang di rekening atau jabatan mentereng di kartu nama kita? Biasanya nih, ego kita dengan cepatnya bakal bisik-bisik, wah ini kan hak saya udah kerja keras loh buat dapat ini semua. Tapi kita diajak buat mempertanyakan lagi asumsi dasar itu. Kenyataannya, kita sering banget dihadapkan sama dua pola pikir yang bertolak belakang. Di satu sisi ada pola pikir duniawi yang lumrah banget di masyarakat, di mana orang pada sibuk mengejar kepentingan pribadi dan kesenangan yang batil. Jujur aja, ini ilusi yang paling sering menjebak kita. Tapi, realitas spiritualnya ternyata bicara lain. Setiap nikmat, mau sekecil apapun itu, pada hakikatnya adalah amanah yang pada akhirnya bakal dihisap atau dihitung. Bayangin, ini dua dunia yang benar-benar beda kan? Di satu sisi, kita merasa bebas aja pakai segalanya buat kepuasan sendiri. Tapi di sisi lain, kita diingatin kalau ada audit ilahi super ketat yang udah nungguin kita di masa depan. Lanjut ke bagian kedua, bahaya sifat pemboros. Dan apa sih konsekuensinya kalau kita menyia-nyiakan amanah? Gini, ketika kita gagal menyadari kalau nikmat itu cuma titipan, kita bakal cenderung gampang banget buat menyalahgunakannya. Nah, Al-Quran udah ngasih peringatan yang sangat tegas soal bahaya spiritual yang ngintainya kalau kita menghambur-hamburkan titipan ilahi ini. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman yang artinya, "Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Coba deh resapi kalimat itu sebentar. Larangan ini bukan cuma sekedar imbauan buat hemat uang loh, tapi sebuah peringatan keras kalau konsekuensi dari sifat pemboros itu benar-benar fatal. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemboros atau tabzir itu? Tabzir adalah saat kita membuang-buang amanah atau titipan tersebut buat kesenangan yang batil atau salah. Islam itu sangat melarang pengkhianatan terhadap amanah. Pas kita menyalahgunakan harta atau fasilitas yang lagi dititipin ke kita bukan cuma sekedar ngelakuin kesalahan finansial, tapi perbuatan itu disamakan dengan memiliki sifat yang sejalan sama setan, bahkan sampai disebut saudara setan. Ini sebuah metafora yang harusnya bikin kita super hati-hati sama setiap pengeluaran dan keputusan yang kita buat. Masuk ke bagian ketiga, tanggung jawab sang pemimpin. Sebuah pemahaman tentang beratnya beban kepemimpinan. Pemahaman tentang amanah ini ternyata nggak berhenti di urusan harta benda doang, tapi meluas juga ke dimensi peran, posisi, dan orang-orang yang ada di bawah wewenang kita. Beban kepemimpinan ini justru salah satu bentuk amanah yang paling besar loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi," yang terjemahannya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2554. Pernyataan ini luar biasa komprehensif loh. Nggak peduli siapa Anda, apa status sosial Anda itu adalah seorang pemimpin di kapasitas Anda sendiri. Entah itu pemimpin di keluarga, di perusahaan, atau minimal memimpin diri sendiri. Dan amanah itu udah pasti bakal dimintai pertanggungjawabannya kelak. Sekarang di bagian keempat, menjaga titipan ilahi. Ini adalah jalan kita buat mencegah penyesalan di akhir nanti. Menyadari betapa beratnya pertanggungjawaban tadi mungkin emang kerasa agak menakutkan ya. Tapi tenang aja, sumber ajaran kita udah ngasih panduan berupa 3 langkah nyata buat ngejaga amanah tersebut mulai dari sekarang. Pertama, jujur. Kejujuran ini ibarat fondasi utama dalam mengelola apapun yang emang bukan milik kita secara mutlak. Kedua, adil. Kita dituntut buat bisa nempatin segala sesuatu pada porsinya. Kasih hak kepada yang memang berhak tanpa ada penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, bertakwa.
Rasa takut dan kesadaran penuh kalau kita ini terus diawasi oleh Allah, nah inilah yang bakal jadi kompas moral kita. Kalau kita bisa berpegang teguh sama kejujuran, keadilan, dan ketakwaan, insya Allah inilah yang bakal menyelamatkan kita pas momen hari perhitungan atau hisab nanti. Nggak terasa kita udah sampai di penutup dari pembahasan kita hari ini. Ada satu pengingat penting nih. Sebelum titipan berubah menjadi penyesalan, ini adalah bahan renungan yang harus banget kita bawa pulang hari ini. Mari kita sama-sama bermohon, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang terpercaya, yang mampu menjaga amanah dengan baik, dan diselamatkan saat hisab kelak. Allahu a'lam bisyawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share, dan dukung kami dengan like dan subscribe.